memang tempat ini dibikin ya untuk berkegiatan, untuk menciptakan sesuatu. Iya. Urip kanthi laku kayak gitu. Dimana nanti ketika kita melakukan perjalanan kayak gitu akan ketemu, mengalami perjumpaan dengan seseorang dan itu akhirnya membentuk sesuatu. Iya. Ini sidang kenapa tidak segera memutuskan? Kan begitu mau memutuskan karena ada seorang wartawan yang mengungkap kembali, ternyata dia malah justru sudah bunuh diri karena sudah terlalu lama saya digantung di sini, sama saja kayak gitu. Boleh main di sini tapi harus punya lagu. Oh, iya. Gitu. Iya. Tidak boleh menyanyikan lagu orang. Gak bisa. Asik. Ini Meskipun handal bermain musik, tapi salaman sih. Lu punya lagu nggak? Sepakat. Kalau nggak punya lagu, nggak bisa main di kedai. Iya. Jadi Stiaris itu diambil dari nama Bapak. Beliau bikin, kalau dulu beliau itu seniman karawitan, campur sari, pencipta lagu juga. Dan mungkin kedepannya juga akan kita rekod lagu-lagu beliau. Dan bangunan ini udah ada, cuman belum jadi 100%. Karena terkendala sesuatu dan beliau belum bisa meneruskan sampai dipanggil Tuhan. Iya. Nah, di sini akhirnya kita ini yang meneruskan dan akhirnya berkembang jadi nggak cuma karawitan atau pertunjukan, berkembang jadi ada film, ada teater, musik dan seni rupa nantinya. Sebenarnya tidak dirombak malah. Oh ya? Justru kan karena kita konsepnya itu meneruskan. Jadi justru settingan rumah ini kan nggak kayak rumah sebenarnya. Iya. Jadi saya sendiri sebagai anaknya pun lihatnya ini maunya bapak kayak gimana sih, gitu loh. Kok atas itu nggak ada sekat, bahkan di dalam rumah itu beliau bikinnya cuma satu kamar kayak gitu. Karena kebiasaan beliau ya suka ngobrol, suka berkomunal juga. Iya. Dan pada akhirnya kita meneruskannya ke lingkup lebih luas dan bisa menjadi tempat baru untuk teman-teman bisa kesini ya. Pada akhirnya bukan rumah pribadi lagi tapi rumah untuk teman-teman juga ya. Iya, itu sudah saya sampaikan ke teman-teman dan masyarakat gitu. Memang tempat ini dibikin ya untuk berkegiatan, untuk menciptakan sesuatu. Iya. Jadi kalau ini saya kaitkan sama konsepnya Stiaris Art Space sendiri itu kan seni kanthi laku. Nah, orang Jawa itu ya kita mengistilahkannya seni kanthi laku, urip kanthi laku kayak gitu. Dimana nanti ketika kita melakukan perjalanan kayak gitu akan ketemu, mengalami perjumpaan dengan seseorang dan itu akhirnya membentuk sesuatu. Iya. Seperti halnya terjadi Stiaris Art Space dan kedai W5W1 itu ya diawali cuma nongkrong di depan teras kayak gitu sama namanya Mas Angger. Sama si Angger itu ya kita nongkrong akhirnya tempat ini kan kosong lama Mas. Iya. Setelah bapak nggak ada itu kan kosong lama, apalagi ditinggalkan Jogja juga kan. Iya, jadi ada yang memandang ini tempatnya secara struktur, secara bangunan ini bukan rumah sebenarnya. Akhirnya terjadi gagasan itu. Nah, ini berhubungan dari banyaknya saya hinggap kemana-mana waktu di luar kota itu. Akhirnya kita bikin kayak file gitu. Oh, berarti ini harus kita pecah nih. Semua kesenian ini harus kita pecah. Pada akhirnya, jadi kita buka ini juga sambil belajar sebenarnya. Kita metode istilahnya kalau semestanya seni rupa itu seperti apa, semestanya musik itu seperti apa, kita juga masih belajar. Nah, kita sembari belajar, sembari buka akhirnya. Dari situ ketemu beberapa file akhirnya ya. Kayak teater misalnya. Oh, ada main teater misalnya kayak Agra kemarin.
bikin monolog di sini pertama kali. Oke, bal teater berarti kita namakan Hanapuka misalnya. Hanapuka tuh komunitas teaternya berarti? Nama filenya. Nama file acara di Setiaris Art Space. Oke. Kita kasih nama Hanapuka. Artinya topeng kan. Kalau kita memerankan sesuatu kan berarti kita memakai topeng. Yes. Itu teater tari masuknya ke file Hanapuka. Kemudian ada kita mau bikin ini pemutaran film. Terus kita kasih nama file Ganggayam. Itu khusus untuk pemutaran film, bikin film. Mungkin ada workshop tentang dunia film lah. Kemudian musik gimana? Musik nanti ada file lagi namanya Setiaris on Stage. Nah, kita kan bikin panggung kecil di Kedai gitu, ukuran 3x4. Sini ya? Ini di situ. Udah kita konsep secara pertunjukannya. Jadi pada waktu kita bikin banyak yang ingin ngisi secara reguler gitu, tapi kita udah menentukan boleh main di sini tapi harus punya lagu. Oh, iya. Gitu? Iya. Tidak boleh menyanyikan lagu orang? Nggak bisa. Asik. Meskipun handal bermain musik, tapi salaman sih. Lu punya lagu nggak? Sepakat. Kalau nggak punya lagu, nggak bisa main di Kedai. Iya. Salah satunya ini nih, aku tertarik juga Hanapuka ya. Iya. Ini salah satu show pertama mungkin ya di Setiaris Showcase, di mana ini merupakan monolog teater. Judulnya Aeng. Bisa diceritain nggak? Jadi judulnya monolog Aeng ini Aeng dalam kurung tuh Alimin. Karena nama Aeng tuh Aing. Saya. Nah, itu karyanya Putu Wijaya. Putu Wijaya itu salah satu sastrawan. Dia penulis naskah, penulis cerpen, puisi juga, yang senior lah, bisa dikatakan legend juga di Indonesia. Dia mengangkat mengenai hukum yang memakai jam karet. Jadi maksudnya hukum itu nggak jelas nih arahnya kemana. Saya digantungkan dengan hukum yang berlaku di negara ini gitu. Kalau misalkan di masa pandemi ini ya, kayak misalkan kita dibilang udah hijau dibalikin lagi nih. Kita sekarang masuk gelombang ketiga katanya kita kayak gitu terus karet. Nah, ini kebijakan yang karet katanya mau dibikin epidemi tapi masih pandemi lagi. Epidemi lagi, pandemi lagi. Nah, kita selalu digantungkan dengan hal-hal itu gitu. Nah, saya mencoba bersama teman-teman ini ngangkat, lalu apa sih kepastiannya dari kebijakan ini, apa yang harus kita dapatkan? Kalau ceritanya di sini dia vonis belum keluar, tapi dia sudah dipenjara gitu kan, dan dipenjara dengan sangat lama. Jadi sampai akhirnya ini sidang kenapa tidak segera memutuskan? Kan begitu mau memutuskan karena ada seorang wartawan yang mengungkap kembali, ternyata dia malah sudah bunuh diri karena sudah terlalu lama saya digantung di sini, sama saja kayak gitu. Ya, keresahannya itu udah pasti sama sebenarnya. Jadi untuk menampung keresahan itu, kita akhirnya bikin kedai. Biar lebih enak sambil ngopi. Biar untuk kedainya nggak kita kasih wifi. Ini nggak ada? Nggak ada wifi-nya. Biar nggak HP-an? Biar nggak ngegame. Iya. Kalau lu mau ngegame, tak bikinin event nih. Sekalian aja gitu kan. Kamu ngegame-nya jago nggak? Kalau ngegame hanya untuk apa? Hanya untuk have fun gitu. Terus kamu cuman pusing karena nggak ada kerjaan terus ngegame, ya janganlah. Iya. Harus ada sekalian aja dikompetisiin gitu. Boleh, game boleh, tapi yang sampai jago dong. Dan dibikinin acara sekalian. Bikinin acara. Keresahan teman-teman itu kalau yang datang di sini dari teman yang sering nongkrong maupun ketika ada acara itu datang terus dia ikut diskusi, keresahannya sama. Mereka belum mendapatkan kayak ruang gitu. Space atau jadi ruang. tebakan kita nggak meleset dari situ. Benar.
ya udah ini ada ruang, gunakan, manfaatin ruangan ini. Jadi kita harus saling manfaatin. Kamu punya potensi apa, ya kita manfaatin. Dan kamu harus manfaatin ruangan ini. Iya, benar.